الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah yang bisa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala melainkan rasa syukur dan pujian setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan, karunia dan anugerah darinya Azza wa Jalla hingga kita bisa menghadiri dan mendatangi akad pernikahan yang alhamdulillah barusan telah berlangsung tanpa ada halangan suatu apapun. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini akan menjadi hari yang amat bersejarah. Tak terkecuali bagi kedua mempelai, yaitu adinda kita Hamdani dan Mbak Rafika. Dan hari ini pula menjadi momentum yang insya Allah akan selalu dikenang oleh seluruh para hadirin, terutama bagi para saksi, bahwasanya pada hari ini mereka berdua telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang sebelumnya tanpa ada hubungan nasab, tanpa ada perasaan, bahkan mungkin barangkali tanpa ada cinta. Dan ini adalah bukti bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala mampu mempersatukan di antara dua insan. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini tak lupa saya menitipkan beberapa pesan yang kami tujukan. Pertama kepada adinda Abdul siapa? Muizzuddin yani Hamdani, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Saya ingatkan kepada adinda Hamdani dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Ayat ini sebenarnya ditujukan tidak hanya kepada mempelai atau orang yang baru nikah, tapi di dalam surat An-Nisa ayat 19 ini berlaku bagi siapapun yang sudah menjalani bahtera rumah tangga, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, potongan ayatnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kewajiban bagi adinda Hamdani untuk selalu memperlakukan istrinya dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Penggalan terakhir dari ayat inilah yang seharusnya kita perhatikan dan kita renungkan. Tapi pada realitanya banyak sekali potongan ayat ini terlupakan oleh kita, terutama bagi para suami, bagi para laki-laki. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa in karihtumuhunna, ketika engkau mendapati kekurangan yang ada pada istrimu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bersabarlah. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Mungkin barangkali kekurangan adinda Hamdani yang nantinya engkau dapatkan pada istrimu itu amatlah banyak. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan harus bersabar. Wa yaj'alallahu fi khairan katsira, karena di balik kesabaran yang ditunjukkan oleh seorang suami yang begitu rela, ikhlas menerima apa adanya calon istrinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dan menggantinya dengan khairan katsira, dengan kebaikan
yang berlipat ganda. Maka di sini yang perlu kita catat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu ada pada siapapun. Kekurangan itu ada pada setiap manusia. Maka ini yang perlu kita fahami. Jangan merasa bahwasanya saya sebagai kepala keluarga ya harus sempurna istriku. Nggak boleh ada kekurangan sama sekali. Yang akhirnya ketika dia mendapati kekurangan sekecil apapun dia nggak bersabar. Maka ujung-ujungnya dia tidak akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Padahal ini yang perlu kita renungkan bersama. Kekurangan fisik, kekurangan mungkin barangkali ya skillnya yang tidak sempurna, ini juga kalau kita bercermin, kita akan mendapati pada diri kita sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki. Maka yang perlu dicamkan bagi setiap lelaki, bagi setiap suami, jangan melihat dan jangan selalu melihat kepada kekurangan istri. Tapi di balik setiap kekurangan yang ada pada istri, ingatlah, ada kelebihan yang itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Subhanallah. Apa kelebihan yang dimiliki oleh setiap istri? Itu adalah kesolehan dan keimanannya. Subhanallah. Bayangkan kalau seandainya yang kita nikahi itu adalah orang non muslim, wanita yang tidak memiliki keimanan sama sekali kepada Allah, wanita yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita harapkan, meskipun secara syar'i hal ini dibolehkan dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Tapi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adinda Mbak Rafika, kita yakin beliau adalah seorang wanita mukminah. Maka kita harus yakin keimanan yang terselip di hatinya inilah aset terbaik, yang paling berharga, yang paling bernilai. Bahkan kelebihan ini tentunya kita harus yakin bisa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Masa kita kalah, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala seorang direktur, ya, seorang CEO perusahaan besar ketika ingin merekrut bawahan atau pegawainya, mereka tak akan meminta apa kekurangan yang ada pada dirinya. Yang diminta adalah kelebihan, skillnya. Baik orangnya maaf pendek, orangnya gemuk, dia mungkin barangkali nggak pernah mandi, itu nggak akan dilihat olehnya. Tapi yang diminta itu adalah skill, kelebihan yang itu yang dilihat oleh seorang direktur ketika ingin merekrut. Pun demikian, ketika seorang suami ingin mempersunting seorang istri, maka lihatlah apa kelebihan terbesar yang dimiliki. Dan kita tahu keimanan itu adalah aset terbesar yang dimiliki oleh istri, wahai adindaku, yaitu Hamdani. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan gambaran agar kita itu bisa teriman, agar kita itu bisa mengerti, agar kita itu bisa ridho. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, la yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin, terutama adalah bagi seorang suami, untuk mencela seorang mukminah. Lah di sini disebutkan Rasulullah SAW menggunakan kata-kata mukminah. Jangan engkau suka mencela kekurangan yang ada pada diri seorang mukminah, terutama adalah istri-istri kita yang mukminah. Fa in karihta au fa in kariha minha khuluqan. Seandainya engkau benci dengan salah satu akhlak yang engkau lihat itu buruk. Ya, mungkin akhlaknya dia itu bawel, Ustaz. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, radiya minha akhar. Seharusnya engkau lebih seimbang. Engkau harus ridho dengan kelebihan yang dia miliki. Mungkin barangkali dia banyak omong, tapi di sisi lain dia menyimpan sifat penyayang kepada setiap orang. Mungkin barangkali kalau dia masak suka gosong misalnya, mungkin ini adalah kekurangan dia. Tapi di balik itu subhanallah bagaimana pelayanan 24 jam kepada suaminya. Maka inilah yang seharusnya menjadi tolak ukur kita bagi setiap laki-laki dan bagi setiap suami, harus melihat kepada kelebihan dan kelebihan. Karena ini yang akan menjadikan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga itu akan selalu harmonis. Tidakkah kita sebagai seorang laki, seorang suami menginginkan menjadi orang yang paling baik? Karena itu adalah standar kebahagiaan seseorang sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik di antara kalian
Ya, manusia terbaik di antara kalian itu bukan manusia yang pandai bertutur kata dengan bawahannya, pandai berinteraksi dan mempergauli secara bagus dengan tetangganya. Tidak itu kata Rasulullah SAW. Khairukum li ahlikum. Sebaik-baik di antara kalian, wahai para suami, itu adalah orang yang paling bagus memperlakukan istrimu dan anak-anak istrimu. Subhanallah. Maka ini yang harus terpatri kuat semenjak akad yang sudah kita berlangsungkan, yakni barusan, yakni jadilah ya engkau wahai Hamdani seorang suami agar engkau menjadi lelaki yang paling afdol, yang paling terbaik di antara lelaki-lelaki yang ada di atas muka bumi ini, tatkala kita mampu memperlakukan istri kita dengan yakni dengan baik. Adapun untuk yang kedua, saya juga titipkan pesan untuk Adinda dan Mbak Rafika ya, Kusuma Wardani. Ya, kita tahu yakni Mbak Rafika bahwasanya kehidupan kita di dunia ini amatlah singkat dan semuanya ini akan menuju insyaallah yakni ke garis finish yakni masing-masing. Inilah ya roda kehidupan kita di dunia. Selanjutnya kita akan berpindah ke fase berikutnya di mana perjuangan, pengorbanan, perjalanan kita di hari akhir, di kampung akhirat itu tentunya lebih panjang. Hambatan dan rintangannya juga semakin yakni banyak. Maka di sanalah kita akan bertempat dan di sana pula tempat kita abadi. Hanya saja Mbak Rafika dan kita semua ya, di akhirat kelak itu hanya ada dua tempat. Yang pertama jannah, surga, dan yang kedua neraka. Kita nggak tahu di satu tempat manakah yang akan menjadi tingkat tempat abadi dan kekal bagi kita semua. Maka oleh karenanya Mbak Rafika dan kepada para akhwat dan para umat yang di sana, mudah-mudahan kita bisa semenjak hari ini bisa memboking dan punya harapan tinggi agar kelak kita menjadi ya salah satu di antara sekian banyak wanita-wanita penduduk yang di surga. Maka oleh karenanya Mbak Rafika dan para ibu-ibu dan para akhwat yang ada di sana, ya, saya mengingatkan diri pribadi, keluarga dan yakni para hadirin yang ada di majelis yakni ini ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan yakni sebuah wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah mukjizat. Uritun nar faida aktsaru ahliya an-nisa. Mudah-mudahan hadis ini menjadi pelecut yakni bagi para ibu-ibu, terutama bagi para bagi mempelai yakni putri Mbak Rafika. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan satu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan neraka. Faida aktsaru ahliya an-nisa, ternyata ketika didapati ya penduduk yang paling dominan dari penduduk neraka itu ternyata ya kebanyakan dari para wanita. Ya, dari para wanita. Yakfurna, karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak kufur. Disinilah kemudian sebagian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang demikian ya dominasi para wanita penduduk neraka ya itu dikarenakan karena kekufuran, ayakfurna billah. Ya Rasulullah, apa sebabnya mereka masuk neraka? Apakah dikarenakan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kita lihat bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. La, tapi karena faktor yakfurnal ashira ya wa yakfurnal ihsan. Dikarenakan para wanita itu seringkali ingkar dan kufur kepada suaminya. Subhanallah. Siapa sangka ya nih jamaah? Siapa sangka ya nih hadirin? Ternyata kufurnya seorang wanita, meskipun dia adalah ahli ibadah, meskipun dia adalah orang yang selama ini menjaga ketaatan kepada Allah, tapi karena faktor dia tidak mampu mensyukuri ya nikmat yakni zaud, nikmat kehadiran seorang suami, ini menjadi salah satu celah bagi dirinya untuk dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW, yakfurnal ihsan. Dia itu tidak pernah bersyukur, mungkin dengan jeripaya, mungkin selama ini dengan pengorbanan suami untuk bekerja, banting tulang siang malam, hujan deras, subhanallah, semuanya diterjang oleh suami.
Bahkan hampir semuanya fasilitas sudah dilengkapi, sudah dirasakan oleh seorang istri. Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tetap saja, ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang sudah diberikan oleh seorang suami, faida ahsanta ila ihdahum syai'an summa ra'at minka, ketika engkau sudah berusaha memberikan apapun yang diberikan, apapun yang diminta oleh seorang istri, tapi seorang istri ketika itu melihat satu saja kesalahannya, mungkin satu saja, ya, dia terjerumus ke dalam dosa yang itu selalu diingat oleh istrinya, sampai si istri mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Gara-gara satu kesalahan saja, akhirnya seorang istri, saya tidak pernah tahu kebaikanmu selama ini. Subhanallah. Inilah yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, statement dan kata-kata inilah yang akan menjadi bumerang yang kelak akan bisa memasukkan seorang istri ke dalam neraka. Seakan-akan kebaikan tertutupi hanya karena faktor satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami. Maka oleh karenanya kepada Mbak Rafika, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan harus banyak bersyukur dengan nikmatnya maaf suami yang ada dalam lingkungan keluarga Mbak Rafika ini. Ini adalah nikmat besar. Begitu banyak para wanita-wanita dan akhwat-akhwat yang lain masih menantikan, masih mendambakan pendamping hidup, tapi hingga saat ini, detik ini, mereka masih belum diberikan nikmat itu. Ya, maka dengan hadirnya Mas Hamdani dalam lingkungan keluarga Mbak Rafika, mudah-mudahan selalu disyukuri agar kita bisa memboking tiket menjadi penduduk jannah. Pun demikian, kebaikan yang akan diberikan oleh Mas Hamdani, seharusnya kita sikapi dengan rasa syukur agar bisa menghindarkan diri kita dari api neraka. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, ini adalah nasihat yang kami tujukan kepada mertua. Mertuanya siapa ini? Mertuanya Mas Hamdani apa mertuanya Mbak Vika? Ya. Jadi kepada orang tua mempelai putri, ya, orang tua mempelai putri, ini penting sekali, ya. Hari ini adalah momentum yang paling indah. Ini adalah waktu di mana orang tua dari Mbak Rafika itu sudah merelakan 100% bahwa hak untuk mengurus, merawat, semuanya 100% sudah berpindah kepada Mas Hamdani. Maka semenjak itu pula, intervensi, campur tangan dari orang tua si mempelai istri ini benar-benar dianggap sudah putus. Tapi bukan berarti tidak ada hubungan, tidak ada jalinan tali silaturahmi. Tapi hak bagi seorang istri untuk taat itu sekarang berpindah kepada Hamdani. Seorang istri harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah Allah dan Rasulnya, ketaatan yang kedua itu bukan kepada orang tuanya lagi. Ketaatan yang berikutnya itu berpindah kepada suami. Dan ini yang perlu dicatat. Maka orang tua dari Mbak Rafika harus sadar, hari ini tatkala akad ini sudah sah, dan akad pernikahan ini sudah berlangsung, maka berarti seketika itu, itu adalah perasaan bagaimana saya ini merelakan 100% hak perawatan, hak pengasuhan diberikan kepada sang suami, yaitu Mas Hamdani. Dan ini yang perlu dijaga. Karena seringkali kalau kita tidak memahami unggah-ungguh dalam aturan syar'i ini, saling serobot sana sini, ini yang seringkali menjadi celah dan bobroknya hidup rumah tangga. Maka kepada orang tua, sang istri yaitu Mbak Rafika, mudah-mudahan memahami konsep dalam syariat ini. Bukankah dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, kalau seandainya dibolehkan seseorang itu sujud kepada manusia, pastinya aku akan izinkan seorang wanita, seorang istri sujud kepada siapa? Kepada suami.
bukan kepada ayahnya, bukan kepada ibu kandungnya, kenapa? Kepada yakni suaminya. Karena ketika istri itu menjadi sah hak yakni bagi suaminya, maka kewajiban berikutnya, pelayanan berikutnya itu ada di tangan yakni suami. Ya, mudah-mudahan yakni titipan yakni kami 3 pesan kepada mempelai putra, kepada mempelai putri, dan kepada orang tua dari sang istri ini, yakni benar-benar menjadi awal dan lembaran yakni baru agar pernikahan ini berlangsung ya secara harmonis, dan biduk rumah tangga yang akan dibangun oleh kedua mempelai ini yakni bisa berjalan harmonis yakni selamanya hingga ajal dan kematian menjemput mereka berdua. Yani demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Yani tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yani mereka yani semua diberikan yani rasa mawaddah warahmah yani dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini. Rabbana yani hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina yani imama. Rabbana aslihna wa aslih wulatal muslimin, Rabbana aslihna wa aslih syababal muslimin, Rabbana aslihna wa aslih nisa'al muslimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yustajabu laha. Rabbana auzi'na an nashkura ni'matakal lati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala solihan tarda wa aslihna fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa nahnu minal muslimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.